Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun kita berada, biarlah firman Tuhan tetap menguatkan hati dan pikiran kita, agar kita hidup menjadi pribadi yang terus mengandalkan Dia. Kembali pada hari ini kita bersama akan mendengarkan renungan firman Tuhan, melewati 2 Raja-Raja pasal 5. Ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-27. Sebelum kita mendengarkan akan renungan firman Tuhan pada saat ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas napas kehidupan, kekuatan, dan damai sejahtera yang Kau berikan. Saat ini kami datang dengan hati yang rindu untuk mendengarkan suara-Mu melalui firman yang akan disampaikan bagi kami saat ini. Kami mohon Roh Kudus-Mu hadir dan bekerja di tengah-tengah kami. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami bisa mengerti akan kehendak-Mu. Buanglah segala kekhawatiran, gangguan, bahkan kesombongan dari hati kami, agar firman ini jatuh di tanah yang subur dan menghasilkan buah dalam hidup kami. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, agar bukan dengan kata-kata yang didengar, melainkan suara-Mu yang hidup dan penuh kuasa. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 2 Raja-Raja pasal 5, ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-27. Dengan judul untuk kita, dosa keserakahan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan kembali mendengarkan sebuah kisah yang mungkin jarang dibahas, tapi sangat penting untuk kehidupan iman kita. Ini adalah kisah tentang Gehazi, hamba Nabi Elisa yang jatuh dalam dosa keserakahan dan akhirnya mengalami kutuk yang berat. Namun dari kisah ini juga kita belajar bagaimana hidup dengan integritas, puas dalam pelayanan, dan menghargai berkat Tuhan. Kita melihat bagaimana latar belakang singkat. Sebelum bagian ini, Naaman, seorang panglima tentara Aram, datang kepada Elisa untuk disembuhkan dari penyakit kusta. Setelah ia sembuh, Naaman ingin memberi hadiah kepada Elisa. Tapi Elisa menolak karena penyembuhan itu adalah karya Allah, bukan untuk mendapat imbalan. Tapi Gehazi, hambanya Elisa, mengikuti Naaman diam-diam dan meminta hadiah secara diam-diam. Ia berbohong, mengambil harta itu, dan kembali berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Tapi Tuhan melihat semuanya. Renungan firman ini bagi kita, yang pertama kita melihat pada ayat yang ke-26. Tuhan melihat apa yang tidak terlihat. Elisa berkata, "Apakah aku tidak hadir ketika engkau mendekati Naaman?" Maksudnya, Elisa tahu secara roh bahwa Gehazi sedang melakukan sesuatu yang salah. Dan pesan ini bagi kita. Terkadang kita bisa menipu manusia, tapi kita tidak bisa menipu Tuhan. Tuhan melihat motivasi hati kita, tindakan tersembunyi kita, dan apapun yang kita lakukan. Mari kita jaga hati dan pikiran kita agar tetap murni, karena Tuhan mengetahui segalanya. Yang kedua, melewati ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-27. Keserakahan menghancurkan hidup. Gehazi berkata dalam hatinya, "Terlalu sayang kalau Naaman pergi tanpa memberi apa-apa." Dia melihat kesempatan dan dia berpikir, ini adalah berkat. Tapi yang sebenarnya dia lakukan adalah salah di mata Tuhan. Tidak semua kesempatan itu membuahkan berkat. Kalau kita mendapatkan sesuatu dengan cara yang salah, itu bukan berkat, tetapi itu adalah jerat. Apakah kita sedang mengambil sesuatu yang bukan milik kita? Apakah kita pernah menggunakan nama Tuhan untuk keuntungan pribadi?
Gehazi tidak hanya kehilangan kepercayaan dari nabinya, tapi juga terkena kusta, penyakit yang seharusnya sudah disembuhkan dari Naaman. Yang ketiga, hidup dengan hati yang puas dan setia. Gehazi adalah hamba nabi. Seharusnya ia puas menjadi bagian dari pekerjaan Allah. Tetapi karena ia tidak puas, lalu ia jatuh ke dalam dosa. Banyak orang kehilangan damai dan berkat karena tidak puas. Mereka membandingkan diri, iri hati, dan akhirnya melakukan hal-hal yang menjauhkan mereka dari rencana Allah. Semangat hidup datang ketika kita sadar bahwa tempat kita saat ini adalah bagian dari rencana besar Tuhan. Setialah di mana Tuhan tempatkan kita. Jangan rusak rencana Allah hanya karena ingin cepat kaya, terkenal, atau dihormati. Mari Bapak Ibu Saudara, bersama nas firman ini kita bangun semangat hidup yang sejati. Kehidupan rohani bukan hanya tentang pelayanan di depan umum, tapi tentang kesetiaan di saat orang lain tidak melihatnya. Maka dari itu, Tuhan ingin kita membangun hidup yang jujur meskipun tidak ada yang melihat, yang setia walaupun belum dihargai, puas meskipun belum kaya, dan bersyukur meskipun masih dalam proses. Percayalah bahwa Tuhan yang melihat dalam hati akan memberi upah bagi kita. Biarlah firman Tuhan ini menyadarkan kita bahwa berkat telah tersedia oleh-Nya, dan bagaimana ketika kita mensyukuri hidup ini, maka proses kehidupan baik akan kita terima. Mari Bapak Ibu Saudara kembali kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Tahu, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Ajari kami untuk hidup jujur, setia, dan puas dalam setiap musim kehidupan kami. Tolonglah kami agar tidak tergoda mengejar berkat dengan cara yang salah. Bersihkan hati kami dari keserakahan dan bangkitkan semangat baru untuk melayani-Mu dengan tulus. Ya Tuhan, kuatkan kami supaya hidup kami menjadi kesaksian, bukan hanya di depan orang, tapi juga di hadapan-Mu yang melihat segala sesuatunya. Kami percaya upah yang dari-Mu lebih mulia dari segala yang ada di dunia, yang bisa ditawarkan bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.